Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan bertemu lagi dengan Wong Banyumas. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama dengan beliau Haji Abdul Fattah Hasan yang di Banyumas. Akrab kita panggil, kita sebut Gus Hasan. Beliau pengasuh pondok pesantren Solihah, Desa Tambak Sari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Gus Hasan ini dulu adalah mukibin tulen, 24 karat. Tapi alhamdulillah sekarang setelah ada tesisnya Kiai Usman, ada polemik tentang habaib dengan segala macam problematika masalahnya, beliau sudah tidak lagi menjadi mukibin. Kalau dulu mungkin setiap hari pondoknya menjadi markas Habib, markas para keturunan imigran dari Yaman. Alhamdulillah hari ini sudah tidak lagi. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar pengalamannya Gus Hasan selama bergaul dengan mereka. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi jenengan dulu mungkin bener ya Gus? Iya, seperti itulah. Dulu itu waktu masih menjadi mungkin berapa kali sehari para Habib itu datang ke pondok jenengan? Itu sejak saya belum ada pondok, malah itu masih bujangan, itu hampir tiap hari. Tiap hari itu. Ngapain itu mereka? Jadi kalau awal datangnya katanya silaturahmi atau apa, tapi setiap kali ngobrol karena sini ya ujung-ujungnya pasti kita tahu lah, ujung-ujungnya harus ada sangu kayak gitu. Oh, UUD. Ujung-ujungnya dawir. Nah, itu semenjak jenengan masih bujangan itu tahun berapa? tahun 2000 kayaknya saya meninggal kan 2003. Jadi sejak zamannya juga sudah banyak habaib. Meninggal itu akhirnya kan saya yang meneruskan karena yang tempatnya itu di situ. Meneruskan ngurusi Habib itu ya. Di akramut. Ya ketika itu siapa ya yang tidak senang pondoknya dikerumunin Habib, ya sih kita maklumi sekali. Disenang, pusing gitu. Kalau pusingnya gimana? Ya itu UUD itu. Oh, ada pengalaman menarik nggak terkait UUD itu yang jangan mungkin pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Kalau pengalaman banyak sekali nih. Banyak sekali karena misalkan berpuluh-puluh tahun. Misalkan salah satu contoh. Nah, salah satunya ini seperti ini. Pernah saya itu kedatangan rombongan Habib yang waktu itu datang silaturahmi, terus ujung-ujungnya saya ditarik, disuruh masuk ke kamar, ditanyakan, Gus, antum ini mahabbah dengan Rasulullah apa tidak? Ya orang Islam manapun ketika ditanya mahabbah apa tidak, pasti jawabannya di mahabbah. Mengharapkan syafaat dari Nabi apa tidak, ya pasti mengharapkan. Nah, antum tahu saya ini cucunya gitu. Sekarang saya datang ini untuk menguji sampai di mana mahabbahnya antum dan gitu. Ya biasa larinya itu minta disediakan dana, terus awalnya minta mau hal, ada kambing 2 gitu kan, nggak ada, minta disiapkan dana yang kalau nggak ada ngutang. Masa demi cucunya Rasulullah, demi membuktikan mahabbah atau demi mengharapkan syafaat, hanya urusan nyari uang saja,
nggak bisa, berarti hanya segitunya cintanya kepada Rasulullah kayak gitu, yang akhirnya disuruh ngutang-ngutang dan kayak gitu. Tenang saja, kalau ngutang untuk keperluannya Rasulullah kan pasti nanti ada ganti gitu. Yaitu salah satunya itu, dan masih banyak sekali yang lainnya. Kalau pengalaman yang manis ada nggak? Pengalaman yang manis, ya paling itu saya itu 4 tahun itu jadi mengikuti Habib itu. Torik, Jadi taufik. istilahnya petunjuk jalan gitu ya. Itu kalau Kemana saja itu? itu dulu seringnya di daerah Jakarta, Bekasi, yang kita datangi nggak tanggung-tanggung. Itu ada Anas Urbaningrum, Anas Kapan, orang-orang inilah, orang-orang besar. Tapi dapat komisi kan? Dapatnya gede, tapi ya kita kalau udah dapet itu ya paling-paling kita makan, rokok, lain itu ya kita nonton aja. Itu ini sih dari mantan mujibin yang lain, saya pernah dengar katanya ada banyak Habib yang habis minta-minta dapat duit terus digunakan untuk mabok, untuk dan ada yang maksiat lah. Itu kalau yang dengan panjangan ada menemui pernah gitu? Ada itu. Ada. Memang benar ya? Memang itu benar ya, seperti itu. Tapi pernah nggak ditegur sama teman? Ya kalau waktu itu ya kita tahu salah nih, tapi karena kembali lagi sebelum ada tesis kan kita husnudon. Iya. Kan begitu, walaupun salah namanya habaib, wah nanti pada saatnya tetap bakal kembali gitu. Jadi bakal kembali bener lagi, tetap nantinya husnul khotimah dan dapat memberikan pertolongan pada kita kayak gitu. Itu dulu, jadi kita diam. Oke, itu diantara pengalaman kecil Gus Hasan ya, selama berarti berapa puluh tahun? 20 tahun berarti? Lebih. Jadi insya Allah kalau masalah triknya untuk gawir apa saya itu paham. Kayak gitu banyak. Biasanya gimana tuh? Banyak kisah lah. Ada yang pura-pura jadab kayak gitu. Jadab itu gemblung. Biar dianggap sakti gitu. Jadi misalnya ada KIA yang kita target kayak gitu, nanti berembuk dulu ini misalnya di pasar atau di mana, nanti kita yang datang duluan, ini Habib yang pura-pura jadab nanti terakhir. Setelah kita datang nanti begitu ini Habib yang pura-pura jadab datang, kita istilahnya ngepuk meninggikan. Alhamdulillah berkah ini, berkah Sohibul Baitnya lah, berkah ini kedatangan habaib yang jadab, ini doanya makbul ya, kalau istilah sekarang buser, dibuseri gitu, diglorifikasi, mungkin Habib sakti hikmati gitu kan. Intinya ya biar keluarnya banyak lah gitu. Intinya itu. Pakai trik juga ternyata ya Gus ya. Iya, itu pakai trik. Itu dulu hampir tiap hari ya pondok itu kan? Hampir tiap hari. Nah, sekarang setelah ada geger-geger isu nasab mereka ternyata palsu atau bukan nasabnya Rasulullah SAW, itu sejak kapan? Masih ada nggak sampai hari ini yang suka ke pondok ini? Kalau sekarang ya paling ada 1-2 itu, tapi sudah tidak mau membicarakan masalah nasab. Jadi pure datang silaturahmi, terus yang bawa dagangan. Karena saya dari awal udah ngomong, kalau jenengan bicara masalah nasab otomatis keyakinannya berbeda. Dan
Sudah jangan sampaikan terus terang ya. Iya. Saya udah nggak percaya lagi gitu. Seperti itu. Udah kalau mau datang niatnya silaturahmi saja, nggak masalah. Berarti udah nggak berani kabur lagi ya. Alhamdulillah gitu. Ya. Itu sudah berapa lama pondok dengan tidak lagi didatangi Habib? Sejak ini acara haul itu. Waktu dengan mendatangi Maduddin Usman, Betul. yang bisa dikatakan free lah ya, Iya. tidak lagi Tenang, udah tenang. dulu nggak tenang ya, Udah tenang. didatangi mereka ya. Anji malam-malam kadang-kadang sudah harus nungguin nyiapin ada kopi apa pulangnya harus nyiapin ansopnya. Nah ini kan nggak tenang, jadi tinggal di tempat sendiri tapi perasaan ini selalu was-was ya. Seperti terteror berarti ya. Betul. Oke. Tapi belum lama nih Gus Hasan merdeka dari teror dalam tanda petik. Teror para kafir yang datang yang tadi ujung-ujungnya Jawir. Oke, sekarang saya ingin tanya dengan panjenengan Gus. Sejak kapan kenal dengan tesisnya Kiai Maduddin? Dan kemudian memutuskan mengundang beliau untuk hadir pada acara khole panjenengan. Sebetulnya awalnya kan sudah lama ada keraguan gitu di dalam hati lagi. Sebelum tesis? Sebelum itu pun sebetulnya sudah lama ada keraguan loh. Katanya masih cucu Nabi, zuriyah Nabi, tapi kok akhlaknya seperti ini. Beda sekali dengan apa yang disampaikan di dalam hadis atau apa, ini kan kok jauh sekali. Cuma karena yaitu kembali lagi dasarnya husnudzon. Akhirnya kita diam saja. Dengan adanya mulai ramai kasus Kiai Maduddin ini, jadi semakin apa nih, oh barangkali ini satu jawaban bahwa sebetulnya mereka itu bukan zuriyah Nabi, karena kalau dilihat dari akhlaknya, dari pembicaraannya itu benar-benar jauh. Istilahnya apa, kita ngikutin tapi kok tidak bisa ngambil pelajaran sedikit pun dari mereka, kan kayak gitu. Jadi semboyan mereka itu ada salah satu habib itu yang sempat menyampaikan ini semboyannya hub tekekan gitu. Hub tekekan. Jadi istilahnya hub selagi masih mahabbah sama habib, kiai atau siapa yang masih mahabbah, itu secepatnya kita tekek. Jadi istilahnya bagaimana kita dapat dari mereka sebanyak-banyaknya. Mumpung belum kedatangan habib yang lainnya. Ini saya berdengar nih, hub tekan. Berarti orang-orang yang menjadi mukibin siap-siap diteketin. Hub itu kan cinta. Ketika masih mencintai kita, peras lah gitu. Mumpung belum ada habib yang lain yang datang. Berarti di antara mereka terjadi persaingan juga. Betul, persaingan mendapatkan mukibin ya. Baru tahu juga di antara mereka ternyata saling berlomba untuk menangkap ya. Saling berlomba untuk mencari simpatisan mukibin ya. Yang kemudian ujung-ujungnya ditekat dari itu, diambil manfaat. Betul, sebanyak mungkin ya. Ya Allah, ya ini yang untuk para mukibin ya. Ini pengalaman langsung dari beliau nih, bukan kaleng-kaleng. 25 tahun lebih berarti menjadi mukibin. Ada jargon, itu jargon yang mengatakan Habib sendiri ya, istilah itu. Ada yang seperti itu mengatakan. Artinya kalau Anda masih menjadi mukibin, berarti Anda siap-siap. Tapi setiap hari gitu. Sampai kapan tuh nekatnya itu? Jadi sampai dia hubnya hilang, sampai sadar. Sampai nggak ada yang ditekak ya? Sampai tidak ada yang diperes lagi. Allah ya.
naudzubillah min dzalik. Oke, sekarang gimana dengan Gus dengan mereka? Apakah masih percaya seperti dulu bahwa mereka adalah mengaku keturunan Nabi atau sudah sama sekali tidak percaya? Kalau saya sampai saat ini saya sampai ke satu kesimpulan, aku yakin bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah. Saya yaitu tadi dari dari akhlaknya, dari tingkah lakunya, ucapannya, kan kayak gitu. Menurut saya kalau emas ditaruh dimanapun nggak usah promosi ya tetap saja jadi Emas. Tapi ketika mereka promosi malah kita harus tanda tanya. Ya. Harus tanda tanya. Apalagi setelah kita dengar tesisnya Kiai Maduddin, alhamdulillah saya sendiri sangat berterima kasih. Jadi menambah keyakinan. Gitu. Aku yakin tadi. Kita jadi aku yakin bahwa mereka itu bukan. Tapi saya itu tidak percaya, bukan berarti saya benci, itu tidak. Cuma saya tetap tidak cocok dengan pengakuannya. Saya tidak cocok dengan pengakuannya. Sebagai manusianya saya tidak ada kebencian. Dasar saya itu ya itu kembali lagi kepengin mengingatkan bahwa kalian itu bukan dzurriyyah Nabi. Kenapa harus memaksakan diri padahal ditinjau dari fakta, data semua mengatakan bukan. Kalau memang sebagai siapapun kalau akhlaknya bagus, insya Allah semua bakal menerima. Oke, terima kasih Gus. Sampaikan ini pasti yang nonton banyak para tabib. Ada hal yang mungkin Gus Hasan ingin sampaikan, pesankan kepada para tabib terkait dengan polemik fenomena bahwa sudah banyak sekali orang yang tidak percaya dengan mereka bahwa mereka bukan keturunan. Jadi itu tadi sebetulnya kalau mereka mau mengakui saja, insya Allah kan kita masih tetap bisa menerima dengan catatan ya perbaiki akhlaknya. Kita bukan dasar kebencian, tapi dasarnya saling mengingatkan, watawasau bil haq, kan kayak gitu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Karena pengakuan panjenengan sebagai cucu Nabi ini membawa konsekuensi. Konsekuensi apa? Kita selaku umat Islam ini harus wajib untuk menghormati, kan ya gitu. Nah ini konsekuensinya ketika apa yang panjenengan akui itu salah, naudzubillah min dzalik, kan dosanya itu luar biasa. Kan ya, takutlah bahwa setelah kehidupan ini kita bakal mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan kita semua. Nah, kan kayak gitu. Terus terakhir lagi, mungkin kan sekarang ini walaupun sudah sangat banyak sekali ya PNU, warga NU yang tersadarkan, sudah pada tingkat aku yakin bahwa para kabib ini bukan dzurriyyah Nabi, tapi kan masih ada juga. Ya mungkin juga masih banyak juga hitungannya yang masih percaya, masih menjadi mukibin para kabib yang ini. Gus Hasan mungkin juga ingin menyampaikan, punya pesan apa yang ingin disampaikan kepada para YNU, Gus, warga NU, santri yang masih percaya kepada Habib. Untuk para Gus, Kiai yang mungkin sekarang masih katakan muhibin aja, monggo lah kita kembali ke hati nurani kita, terus kita selaku warga pribumi mestinya ini kita harus lebih mengutamakan kesepuan kita sendiri yang notabene mereka
apa nih, direndahkan kan, kayak gitu yang notabene direndahkan. Monggo artinya kita apa nih, bertanya pada hati sanubari kita masing-masing, insya Allah kayak gitu. Saya yakin jenengan lebih paham kan gitu. Rasulullah SAW sendiri kan sudah jelas di situ, bu'istuli utamima makarimal akhlak, dan panjenengan pasti lebih paham. Kalau masalah kajian-kajian, insya Allah jenengan juga paham. Tapi kembali monggo dilihat akhlaknya. Insya Allah kalau jenengan melihat sampai ke situ tanpa ada kebencian, insya Allah jenengan bakal mengakui lah, bakal segera sadar. Udah pokoknya apa, polemik ini pasti nanti bakal membongkar bahwa habaib itu bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa menghentikan lagi. Daripada jenengan nanti malah malu nih, lebih baik sekarang nih udah segera kembali kita bela selaku warga Nahdien, kita membela harkat martabat Nusantara di bangsa dan negara. Ya, saya kira itu Gus. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Saya kira ini ditonton oleh banyak orang dan akan sangat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya warga NU di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ini bukan sedang membenci Ahlul Bait, bukan sedang membenci siapapun, tapi justru kita sedang mencintai semuanya. Kita sedang mencintai bangsa dan negara, di mana kita sebagai warga NU kan dididik oleh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kita melawat, menjaga terhadap siapapun yang ingin merusak negara ini. Ya, cinta kan harus ada buktinya. Kita cinta terhadap teman, terhadap pasangan kita, hanya ngomong cinta ketika yang kita cintai diganggu, dirusak orang. Kalau kita diam, bukan cinta nanti, munafik namanya. Atau cinta gombal mungkin. Betul. Karena kalau menurut saya saja, dasar husnudzon itu sudah nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Setelah adanya data-data yang ini, husnudzon sudah nggak bisa dipakai. Seperti itu. Demikian bincang-bincang kami dengan Gus Hasan. Pengaruh lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.